God spoke, and Abraham moved, leaving what was known toward what was promised. Separation was the first step, not away from blessing, but toward it. To walk with God meant letting go of the familiar and trusting His lead, a call to be set apart. Long after Abraham, that path led through surrender, through loss, through silence. But God does not end with silence. What was laid down was raised in power. What seems like an end is only the beginning. And the call remains. Keep walking, keep trusting. Rahmu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan terima damai sukacita yang berasal daripada Tuhan Yesus. Kami beri hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku bersandar pada yang kekal yang mengubahkan segelap hatiku.
Sebab Tuhan yang Maha Dahsyat. Haleluya. Hanya Dia Raja di atas segala raja.
percaya Tuhan, Engkau penolong dalam hidup kami. Di tengah ketidakpastian, Engkau pemberi kepastian Tuhan. Di tengah tidak ada harapan, Engkau yang memberi ketetapan dalam setiap hati kami, bahwa berserah kepadamu dan percaya kepadamu, pertolongan itu akan nyata Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
berseru kepadamu Tuhan. Kau tempat kami mengadu, Kau tempat kami menangis Bapa. Bahkan setiap tetesan air mata kami Tuhan, Engkau perhitungkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kau tolong kami Bapa. Hanya kepadamu Yesus. Kau yang pegang kami Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Katakan Kau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. dalam hidupku, penolongku dalam Pujian ini adalah iman kita terhadap Tuhan. Dia kekuatan, Dia keselamatan, Dia perlindungan. dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupan kami Tuhan, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Kami percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Ulurkanlah tanganmu terhadap tangan-tangan kami yang terangkat pagi hari ini. Aku Tanpa Engkau Yesus, siapa kami Tuhan? Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
kami pagi hari ini satu persatu Tuhan. Kau menilik setiap beban kami Bapa. Kau menilik setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau penyelamat kami. Kau memberi hidup kami. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Walau 1000 rebah di sisiku, mari semua katakan saudara, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Iya benar Bapa, walau 1000 rebah atau walau beribu-ribu rebah di kanan kiriku Tuhan, tapi Kau tetaplah Allah yang setia. Dimanapun kami berada, meskipun kami di tempat pengasingan, atau mungkin kami bukan di tempat asal kami, tapi Kau yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Bukan suatu kebetulan hamba-Mu berada di tempat ini Tuhan. Tundukkan kami di bawah salib-Mu. Ya Roh Kudus, Kau yang berbicara untuk setiap kami, baik kepada hamba-Mu, baik kepada jemaat FGF di Purwodadi ini. Kami percaya baik nanti orang-orang di online yang melihat, kami percaya kuasa-Mu yang Kau nyatakan, Roh Kudus-Mu yang mengalir, membawa Tuhan kiranya banyak jiwa-jiwa juga untuk mendekat dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami, sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, Kau yang menyucikan, menguduskan kami. Kami tidak layak Tuhan di hadapan-Mu, kami penuh dosa, tapi Kau yang telah mengampuni kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau telah bangkit dan Kau rela mati untuk kami. Terima kasih Tuhan, dan Kau telah naik ke surga, menanti setiap kami, untuk menanti bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Thank you Lord, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau yang bawa Alkitab mungkin bisa membuka kitab Ester ya. Atau mungkin dari HP boleh. Di sini Ester sendiri, ini saya mau menyampaikan tentang kisah Ester. Judulnya Keberanian yang Menyelamatkan ya. Tahu sendiri ya, mungkin kalau yang pernah sekolah minggu tahu Ester ceritanya gimana. Ini saya mau mengulang saja. Pasti Bapak Ibu sudah pada jago-jago ya. Ini next. Ini sebentar, gambar ini bentar. Tes. Di gambar ini menunjukkan bahwa Raja menyerahkan tongkat emasnya kepada Ratu Ester ya. Tapi diceritakan nanti ya. Next.
Eh, Dalam Yesaya 54 ayat 4a nih ayat hafalan mungkin nanti di rumah dia. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Jadi kata-kata ini juga kita tuh sebagai umat Kristen jangan takut karena sebagai umat Kristen kita tidak, orang yang benar tidak akan pernah mendapat malu. Ya. Lalu ini kita akan membaca dalam, mungkin saya akan jelaskan dari awal dulu ya. Kisah Ratu Esther itu pasti tidak terlepas dari Ratu Wasti, betul ya Bapak Ibu ya. Ratu Wasti adalah ratu yang digantikan oleh Esther. Udah tahu kan ceritanya? Jadi ada raja yang namanya Ahasiweros ya. Ahasiweros atau kalau bahasa lainnya Serser atau apa gitu ya. Lah, Ahasiweros ini adalah negara Persia. Persia tahu ya yang sekarang siapa? Yes, tapi dulu tuh kekuasaannya lebih luar biasa Bapak Ibu. Jadi dia tuh menguasai dari India ke Ethiopia. Saya lihat di peta, wah besar kekuasaannya mereka ya. Lah waktu itu ada keluarga yaitu Mordekai itu menjadi orang buangan bersama Raja Yehuda yaitu Yekonya, Raja Yekonya ya. Kalau Mordekai sendiri adalah dari suku Benyamin, termasuk Esther ya. Lalu ceritanya gini nih, Alkisah ada suatu waktu bahwa ada pertemuan. Jadi si raja ini memamerkan kekayaannya. Wow, kekayaannya kain linen, kain mori. Wah, pokoknya dengan negara-negara yang dijajah dia. Maksudnya yang dalam bagiannya dia ya. India sampai Ethiopia, sungguh banyak sekali saudara. Lalu di Puri Susan, Susan itu adalah ibu kota negara Persia yang dikuasai oleh Ahasiweros sendiri. Di Puri Susan ini Raja Ahasiweros mengadakan pesta yang luar biasa untuk memamerkan kekuasaannya dan lain-lain. Biasa ya kalau raja-raja kan ada pesta gitu ya. Suatu waktu si raja ingin menampil, ini saya merangkumkan dari ini ya. Kalau mau boleh baca di rumah nanti satu-satu ya. Di situ dikatakan bahwa minumannya pun dihidangkan dengan cawan-cawan emas Bapak Ibu. Betapa kayanya raja ini ya. Lalu si raja ini selain ingin memamerkan kekayaannya, dia ingin pamer juga. Aku punya istri yang cantik. Namanya Ratu Wasti. Tapi ternyata ini langsung cepat aja ya saudara ya. Ratu Wasti itu enggak mau ke depan menemui tamu-tamu raja, pembesar-pembesar kerajaan. Raja marah, pertama itu dipanggil, terus selanjutnya dipanggil lagi. Ratu Wasti juga tidak mau lagi. Nah ini kita buka Esther 1 ayat ayat 12. Dikatakan, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap sesuai dengan titah raja yang disampaikan oleh para sida-sida. Jadi sida-sida itu adalah orang yang dipercaya raja, yang dekat sama raja ya. Sehingga sangat geramlah raja dan menyala-nyala murkanya. Lalu dikumpulkan sida-sida yang ada namanya Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dari Media itu. Lalu tanya raja yang ayat ke-15, apakah yang harus dilakukan terhadap Ratu Wasti? Menurut undang-undang karena ia tidak melakukan titah Raja Ahasiweros disampaikan oleh para sida-sida. Jadi dianggap Ratu Wasti itu sudah bersalah kepada raja, tapi juga selain kepada raja dia bersalah kepada pembesar-pembesar raja karena tidak mau menemui mereka. Kok sombong mentor ratune kayak gitu loh. Ya. Lalu setelah itu Raja Ahasiweros marah nih. Akhirnya Ratu Wasti dilarang pada ayat yang ke-19. Kita baca, jika baik menurut raja hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan dalam undang-undang Persia dan Media sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripada nyanyanya itu Ratu Wasti. Nah inilah mulai kisah Esther saudara. Next. Yang slide berikut yang ketiga. Nah lanjut. Siapa Esther? Itu ada lukisan yang dibuat oleh
Edwin Long ya. Tahun 78 menggambarkan Ratu Esther tuh cantiknya kayak gitu. Jadi kalau yang ngasih nama Hadasa, putri cantik gitu ya. Hadasa ya. Cantik ya Ibu Gembala ya. Jadi Esther itu adalah bahasa Ibraninya adalah Hadasa sebetulnya. Ya. Cuma kenapa dinamakan Esther? Esther itu adalah sebetulnya artinya Dewi Itsar. I-E-T-S ya Bang Angga, Isar sebetulnya Dewi. Sama Mordekai itu kan orang buangan. Jadi si Esther ini adalah, Esther dan Mordekai ini sebetulnya orang buangan. Maksudnya dibuang, ditawan lah sama orang Persia ini ya, orang Israel dibuang di situ ya. Lah, Esther ini terakhir dengan nama Hadasa, yaitu putri dari Abihail. Abihail ini adalah pamannya Ahaswiros. Jadi sebetulnya Esther ini adalah sepupunya ya, sepupunya Mordekai ya. Nah, pada masa pembuangan orang Yahudi, tokoh utama dalam kitab Esther ya Esther ini ya saudara ya, yang akan dipilih menjadi ratu oleh Raja Ahaswiros dari kerajaan Persia. Mungkin sudah pernah dengar ya ini ya semua ya. Kita baca Esther 2 ayat 7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak pamannya. Sebab anak itu tidak berayah ibu lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ayah ibunya meninggal, Mordekai mengangkatnya sebagai anaknya. Anak ya. Jadi Esther ini cantik. Terus tidak punya anak yatim piatu. Dia dirawat oleh Mordekai sepupunya. Mungkin jaraknya jauh ya, tua gitu ya kayaknya ya. Lah, saya juga belum pelajari terlalu dalam Mordekai gimana ya. Jadi mereka berdua di Persia ini diberi nama beda dengan nama Ibraninya. Kalau Hadasa diberi nama akhirnya jadi Esther. Sedangkan Mordekai sendiri dikasih nama Marduk. Itu seorang, jadi dewi dan dewa orang-orang Persia. Seperti dewi-dewa. Jadi mereka rela, si Mordekai ini dan Esther rela tetap diberi nama lain meskipun dewa-dewi seperti punya. Cuma mereka berpikir bahwa yang penting imanku tetap sama Tuhan Allah Israel. Ya, tidak mengubah keimanan mereka sebagai umat-umat yang percaya dengan Allah Israel. Itu lukisannya bagus ya saudara. Lanjut. Nama Esther adalah nama yang diberikan kepadanya atas nasihat dari Mordekai. Tujuannya menyembunyikan jati diri kebangsaannya. Kan ini Israel jadi orang buangan. Sengaja nih disembunyikan. Supaya tidak terjadi apa-apa dan ini kan Esther kan bakal jadi ratu, diharapkan bisa menjadi ratu itu ya. Agar tidak diketahui bahwa dia adalah orang Yahudi. Melalui sosok Esther inilah sisa Israel kala itu dalam pembuangan dapat diselamatkan. Rencana Allah jadi tetap berjalan saudara. Karena Sang Mesias akan lahir melalui bangsa Israel. Lebih spesifiknya lahir dari suku Yehuda atau Yahudi. Next. Lah saat Wasti menolak. Udah dikasih kesempatan ini tak pamerin gak mau. Wah mau aku. Umpama nek wong jadi istri ki gak gelem aku nuruti bojoku. Ya, tidak tunduk pada suami lah ya. Tapi menanduk ceritanya ini Ratu Wasti ya. Ini sebenarnya di dalam Alkitab ini ya bagus loh. Kayak kita tuh kelihatan, oh kalau wanita-wanita yang nanduk pada suami itu hati-hati. Secara ini kan dibuang ya. Jangan menanduk ya sama suami kita meskipun terkadang kita lebih tinggi dari suami kita. Tapi kita harus belajar penundukan diri dan itu memang gak mudah ya. Seperti itu ya. Itu di gambar itu Wasti versus Esther. Esther menggantikan peran Ratu Wasti karena menolak memamerkan kecantikannya di depan para tamu. Esther 2 ayat 17, Raja lebih mencintai Esther daripada semua perempuan lain dan ia lebih disukai dan disetujui oleh Raja daripada perempuan-perempuan perawan lainnya. Maka Raja menaruh mahkota kerajaan di atas kepalanya dan menjadikannya ratu menggantikan Wasti. Bentar tak ceritain dulu. Saya yakin semua membaca Esther belum tentu tenanan, betul enggak? Jadi setelah Ratu Wasti dibuang nih enggak jadian, masuklah Esther. Kok iso Esther wong Israel kok mlebu dadi ratu kira masuk akal. Ya. Jadi ada pelayan wanita-wanita atau sida itu namanya Hegai. Hegai ini orang Persia,
Tapi dia karena melihat kebaikannya Esther, kan akhirnya kan jadi nih di ayat 8 ya, ayat 28 tuh yang B ya, Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Lalu ayat 9, gadis itu sangat baik dalam pandangan Hegai ya, dan menimbulkan kasih sayang Hegai, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan makanan khusus kepadanya. Mungkin kalau orang pakai skincare tuh bukan cuma skincare yang bagus, tapi makanannya juga harus bagus Bapak Ibu. Betul enggak? Skincare-nya berpuluh-puluh juta, kalau makannya ngawur gorengan terus ya jerawatnya jadi banyak ya. Manis-manis itu bikin jerawatan. Ini pengalaman pribadi saudara ya. Jadi ini dikatakan bahwa selain wangi-wangian ternyata apa? Makanan khusus kepadanya. Ia juga memberikan kepada Esther apa? 7 dayang-dayang yang terpilih dari istana raja dan memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian terbaik di balai perempuan. Lanjut ayat 10, Esther tidak memberitahukan kebangsaannya, berarti tidak tahu nih Hegai kebangsaan Esther. Taunya ya orang Persia juga. Dan dan asal usulnya karena Mordekai yang larang, nurut loh saudara. Esther ki padahal bukan anak kandungnya Mordekai, cuma anggapannya sepupu, umpama sepupu tuh kayak sopo yo nek. Misalnya saya sama punya sepupu, ya maksud aku nurut be sepupuku kayak lucu ya. Kayak jarang, mungkin nek misalnya pamannya mungkin masih mending ya nurut, tapi ini sepupu. Itu tuh luar biasa, Esther nih ada penundukan diri dan rasa hormat kepada Mordekai karena dia sudah merawat Esther dari kecil ya, mungkin dari meninggal ayah ibunya itu saya nggak tahu tepatnya berapa umurnya. 11, setiap hari Mordekai berjalan-jalan di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui keadaan Esther dan apa yang dilakukan orang terhadapnya. Lah ini tuh yang menarik saudara, saya tuh senang baca ini. Jadi gini, misalnya panjenengan, wes kita cewek lah dititipkan orangnya ini benar-benar misalnya orang yang baik, orang benar. Belum tentu loh kita bisa nurut sama orang itu, benar enggak? Karena dia bukan ayah ibu kita. Wes enggak usah jauh-jauh, saya enggak mau nyebut orang, misalnya anak kecil aja lah. Contoh kita punya keponaan, dititip ke tante ini belum tentu mau juga kan. Dititipkan banyak, kadang kan anak-anak dititipin belum tentu mau nurut, betul enggak? Ya kita buktikan kadang sama ya, tapi ini Esther tuh saya lihat bagus banget. Mordekai itu saking sayangnya tuh sampai berjalan-jalan menjaga sikapnya Esther. Loh, menjaga sikap pun ini nek Esther enggak mau ya enggak bisa loh saudara. Enggak bisa. Mau ngasih tahu apapun kalau Esthernya enggak nurut pada Mordekai enggak akan jalan. Betul enggak? Sak penake dhewe tetep. Ki ngopo toh? Sepupuku kok ndelok-ndelok aku terus. Nah, pikirannya netting tok kadang ya. Ini saya bayangan saya seperti itu ya. Lalu sebelum menjadi seorang ratu, gadis-gadis ini yang belum masih perawan ini dipersiapkan raja selama 12 bulan. Amazing sih menurut saya. Kalau orang nikah aja 3 bulan tuh sudah jadi bagus ya. Diluluri, dia apa ini 12 bulan saudara. Jadi itu dikasih minyak yang beda-beda. 6 bulan pertama dikasih minyak mur. Yang selanjutnya nih dikasih apa nih minyak kasai, saya nggak tahu juga nih. Berarti intinya wanita-wanita yang mau diserahkan ke Raja Asyura, wanginya raja merano sing keti itu enggak ada saudara, bau ketek itu enggak ada. Puan wangi mungkin wayu. Padahal mungkin rajanya ya enggak muda ya, kayaknya kan udah tua ya. Tapi sedemikian rupa didandani cantik. Nek secara manusia sebagai Esther, aduh ya tapi apa ya itu kita enggak mikir sampai gitu ya. Lalu dipersiapkan selama 12 bulan itu. Lah Esther ini bagusnya lagi, wih hebatnya dia. Makanya nanti kalau ngasih nama Esther atau Hadasa itu bagus saudara. Ya. Jadi si Hadasa atau Esther ini, dia tuh saking mungkin baiknya, saya nggak tahu gimana sikapnya kalau saya baca di dalam ini ya, Esther 2 ayat 15b, Esther itu menimbulkan rasa sayang pada setiap orang yang melihat dia. Berarti intinya, wes wayu mungkin atine api, tutur katanya lembut bagus ya, saya nggak tahu ya. Intinya sampai orang tuh neng lihat dia kok nyeneng ke ya, ndelok ke Esther iki. Semua sayang, belas kasihan sayang. Gitu loh saudara, wah itu saya ya hebat ini ya. Tuhan tuh luar biasa ya. Lalu yang ayat ke-17 ini agak lompat biar cepet, nanti 10 saya bisa 10 jam nanti menjelaskan mungkin ya. Esther dicintai, akhirnya Esther dicintai oleh raja pada ayat pasal 2 ayat 17, mungkin boleh dibuka Alkitabnya. Esther dicintai oleh raja lebih daripada semua perempuan lain. Ia mendapat kasih sayang raja lebih daripada semua anak darah lain, sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya
dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Di Alkitab di sini dikatakan sudah ada ratu ganti Wasti. Ya. Lah, skenario berikutnya ini saudara. Next. Sebagai seorang Yahudi, nah ini kan nanti ada ceritanya. Bentar. Sebagai seorang Yahudi, Mordekai menolak untuk membungkuk di hadapan pejabat pemerintah Haman yang awalnya itu diangkat raja. Ini lompat lagi nih. Kalau orang ngomong flashback, forward ya itu ya. Tapi semoga Bapak Ibu enggak bingung dan enggak ngantuk ya. Saya agak bercerita ini ya. Terus Haman tersinggung dan berencana untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Ingat ya ceritanya yang Haman tersinggung terus dia membuat tiang setinggi 50 hasta yang akhirnya sebetulnya tiang itu untuk gantungannya Mordekai, tahu ya. Haman kan diangkat, disuruh raja setiap yang ketemu kamu harus hormat nih. Tapi Mordekai enggak mau karena Haman ini siapa? Haman ini adalah keturunan Agag atau orang Amalek. Ingat enggak? Orang Amalek itu selalu menjadi musuh orang Israel, benar enggak? Sejak dari Daud, raksasa itu juga orang Amalek, Goliat, betul ya? Kalau kemarin saya nonton film David itu kemarin ada. Itu ya mungkin kalau di Alkitab kan sudah ada ya. Meskipun agak beda dari ceritanya sih, saya agak terus. Nah setelah itu si Haman ini si Mordekai enggak mau. Ngopo aku nunduk karo Amalek. Mungkin orang do gini-gini dia gini sendiri mungkin. Haman swebel makanya. Oh iki wong kurang ajar, bawahan kok malah enggak mau tunduk gitu loh. Padahal raja sudah menitahkan. Ya nek namanya raja tuh enggak ngelihat satu-satu ya, pokoknya asal oh kelihatannya saya senang sama orang ini, ya saya titahkan seperti ini gitu loh ya. Kita baca, lah ini sebelumnya. Sebelum ada kisah Haman dan Mordekai, itu ada kisah Mordekai mengetahui persekongkolan. Jadi Mordekai itu ternyata punya jasa Bapak Ibu. Jadi di ayat Ester 2 ayat yang ke 21, pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana Raja Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja, padahal orang yang terdekat dengan raja, yomboh mungkin raja ngapa membuat marah dari kelompok penjaga pintu, merasa sakit hati lalu berupaya untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tapi hal itu diketahui oleh Mordekai. Mordekai ngomong ke Ester, bilang ono raja loh ya, nek kui orang dua itu membunuh Raja Ahasiweros. Hati-hati, akhirnya suara itu terdengar sampai raja dan akhirnya orang itu jadinya digantung karena enggak jadi bunuh raja, benar enggak? Selamat. Oke, itu jasanya Mordekai. Makanya itu ada ceritanya saudara ya. Nah, sudah intinya next. Oh, kita baca Ester 3 ayat 13 dulu, sorry. Ester 3 ayat 13. Jadi kan Haman itu kan merasa saya dicintai raja, saya dipercaya raja. Akhirnya raja mengeluarkan titah bahwa surat-surat itu dikirim dan dengan perantaraan para kurir ke seluruh daerah kerajaan supaya semua orang Yahudi dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan dari yang muda sampai yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dalam satu hari pada tanggal 13, ingat ya, tanggal 13 bulan ke-12 bulan Adar. Ya, juga supaya harta milik mereka dirampas. Salinan surat itu ayat 14 itu harus dikeluarkan sebagai undang-undang ke setiap daerah dari India. Lalu diumumkan kepada semua bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Jadi intinya si bangsa Israel ini mau dibunuh saudara. Di desa wis wong sithik tos bunuh. Haman soalnya karena enggak senang gara-gara enggak suka sama Mordekai, bawa-bawa sampai ke bangsanya, wah itu ngeri. Makanya kalau tidak senang sama orang jangan sampai ke rata-rata tuh orang-orang kebawa ke semua ya. Gitu ya, jangan ya saudara ya. Lalu next. Keberanian Ester ini menggagalkan rencana Haman dan menyelamatkan bangsa Yahudi meskipun Ester sendiri sempat ada keraguan. Dia ini udah jadi ratu nih. Kalau secara manusia bisa enggak sudah di atas enggak mikirin bawahnya? Bisa enggak kita misalnya sudah di posisi yang enak apa, wis lah aku enggak mikir ke yang bangsaku. Enggak usah mikirin orang-orang terdekatku, keluargaku apa. Ester ini punya jiwa yang memikirkan bangsa dan keluarganya saudara. Itu hebat. Ya.
Itu nggak gampang pada setiap wanita itu atau orang itu tidak mudah seperti itu saudara ya. Itu kalau bukan karena Tuhan enggak mungkin. Di dalam Ester 4 ayat 11 dikatakan bahwa semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran, ini lanjutnya ya, sebentar sama saya balik dulu, saya cerita dulu. Jadi waktu itu kan ada ngomong mau dibunuh. Lah, bentar. Oke, kita baca yang Ester 4 ayat 11 tidak apa-apa. Berlaku satu undang-undang yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ester tuh waktu itu tidak pernah dipanggil raja. 1 bulan nggak dikumpuli mungkin kayak gitu ya kalau ngomongnya ya. 1 bulan nggak ditemui, tidak diajak bicara dengan raja, tidak. Lah ini ragu. Lah aku mau menghadap raja gimana? Wong orang aja yang terdekat pun kalau tidak disuruh raja tidak berani, bisa mati. Masuk aku suruh menghadap raja, gimana nih? Anggapannya nek kita sama suami ada yang tipe-tipe patriarki, ngelihat ngomong, nunjuk gini belum ngomong aja sudah takut kalau orang zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada ya Bapak Ibu ya. Malah yang ceweknya mungkin, heh kamu mungkin gitu ya. Bukan cowoknya yang heh kamu gitu ya. Ini sekarang beda, sekarang empatnya ke kita yang cewek kayaknya ya. Ya agak intermezzo ya. Jadi lanjut, Mordekai mengingatkan dan menyentuh hati Ester tentang tujuan ilahi, yaitu untuk membuat Ester bertindak. Iya, Ester 4 ayat 14. Oke, kita baca yang Ester 4 ayat 13 dulu. Mordekai menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan kiranya karena engkau di istana raja, hanya engkau dari antara semua orang Yahudi yang akan terluput. Ayat 14, sebab jika engkau berdiam diri saja, pada saat ini pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu justru saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ragu nih. Akhirnya Mordekai ngomong, waktu tadi ayat 4 ayat 11 tadi ya, kan ragu nih Ester. Mordekai ngomong, nih kirim ngomong ke Ester. Ester tergerak, oh iya ya. Ester nih mikirin keluarganya, kalau bisa saja dia meskipun dengan kata-kata Mordekai seperti ini, halah emang gue pikirin gue sudah jadi ratu kali. Lagian kan identitasku ya gak ketahuan. Itu loh. Tapi di sini dikatakan bahwa Mordekai mengatakan bahwa kalau tidak ada kamu pun, yang ayat tadi akan muncul dari pihak lain. Jadi intinya kalau bukan Ester yang menyelamatkan, orang lain akan menyelamatkan. Sebetulnya kalau Anda lihat Bapak Ibu Saudara, kitab Ester ini tuh tidak ada ngomongkan Tuhan tidak ada loh. Kitab yang tidak ada kata Tuhan di dalamnya. Coba kalau dibaca benar-benar. Kitab Ester itu tidak ada menyebutkan Tuhan dalamnya. Tapi dalam setiap kehidupan Mordekai Ester ini terlihat bahwa Allah Israel bersama mereka saudara. Ya. Dikatakan pun ini, dikatakan ini loh. Kalau kamu tidak kamu akan ada pihak lain. Itu menunjukkan bahwa Allah kalau sudah memberimu kesempatan untuk kamu melayani pekerjaan Tuhan atau melayaninya secara pribadi. Tapi kamu menolak, yo nanti tak ganti orang lain. Jadi nggak usah takut saudara sebagai orang yang pimpinan gereja. Kehilangan pelayan, yang melayani di sini yang manggil Tuhan kok bukan pimpinan. Karena Tuhan akan memberikan yang baru. Wah Tuhan tuh pasti banyak orang-orang pilihan dan bukan cuma cadangan loh ya. Yang benar-benar pilihan. Mungkin kadang kita mikir wah gereja kita kok orangnya ini nih. Enggak, saya punya iman bahwa Tuhan akan mendatangkan orang-orang baru yang luar biasa di hadapan Tuhan. Misalnya enggak mau, oke, fine. Akan didatangkan pelayan-pelayan yang lebih luar biasa, yang benar-benar militan secara rohani, secara semua. Saya yakin itu saudara. Mungkin ada hari-hari ini juga pelayan-pelayan yang, kok aku terus toyo, kok aku terus yang melayani, kok aku terus.
Terima saudara, mumpung kamu punya kesempatan, akan ada saatnya kita tidak bisa melayani di mimbar. Kita akan lari bersembunyi-sembunyi di tempat kecil-kecil karena saking takutnya antikris nanti saudara. Bersyukur kita masih bisa dengan musik penuh, dengan full memuji Tuhan seperti ini. Betul saudara? Ya. Kita baca, udah itu ya, lalu next. Tindakan iman Ester yaitu menyerukan puasa 3 hari di antara orang-orang Yahudi, menyelaraskan dirinya dengan bangsanya dalam mencari campur tangan ilahi. Kita baca Ester 4 ayat 16. Pergilah, Ester berkata ya, jawaban kepada Mordekai disampaikan, pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan minum selama 3 hari, siang dan malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Meskipun berlawanan dengan undang-undang kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Dia nyuruh orang puasa, dia sendiri juga puasa Bapak Ibu. Ya. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Wah, muncul nih keberanian Ester. Wah, bila kau mati itu ada, tapi kan gitu ya. Intinya Ester kalau aku mati siap, ya. Persiapan rohani ini menggarisbawahi bahwa ketergantungan Ester pada pemeliharaan Tuhan dan kesediaannya untuk mengorbankan hidupnya sendiri demi keselamatan bangsanya. Betul saudara? Dia sudah di atas sebagai ratu, sudah enak duduk tenang-tenang kipas-kipas, dapat makanan, pinggan emas pun anggur, wes hebat poin. Kayaknya halus-halus, wangi, cantik ya toh. Ngapain gue harus susah-susah puasa gitu ya. Tapi ternyata dia mau puasa untuk bangsanya. Ya. Lanjut. Lalu pendekatan berani lanjut. Ini ada gambarnya. Pendekatan berani Ester kepada raja menghasilkan serangkaian peristiwa yang diatur secara ilahi, yaitu Tuhan Allah Israel yang menyebabkan kejatuhan Haman dan pembebasan orang Yahudi. Perjamuan strategisnya dan pengungkapan identitas Yahudinya kepada raja mengubah keadaan menjadi menguntungkan bangsanya. Lah ini ceritanya gini, kan awalnya kan disembunyikan identitasnya. Tapi kok malah akhirnya dibuka nih rahasianya di orang Yahudi Israel. Wah ini ternyata malah jadi, memang Tuhan tuh luar biasa dalam Ester saudara. Jadi setelah tahu Haman ini mau membunuh Mordekai, sudah menyiapkan gantungan 50 hasta, berarti kira-kira kalau saya hitung 1 hasta itu 0,45 meter, kalau 50 hasta berarti 22,5 meter. Wah tingginya setinggi apa ya saudara ya. Nah Haman nih seneng, terus Ester punya rencana nih, cerita lagi saudara. Suatu saat Ester ngomong ke raja, raja karena si Ester nih bisa menyenangkan hati raja, raja ngomong, ayo Ester kamu meminta apa saja, setengah dari kerajaan pun akan kuberikan. Kalau orang laki-laki sudah disenangkan sama istrinya biasanya, ya we mau apa, kadang kita enggak minta aja, yuk dibelanjain kemana, beli ya, kayak Pak Robert nih ya, saya kan sudah punya sesuatu ya udah, dia yang lebih semangat, iki lo sepatu untuk kami, lah ngopo toh enggak butuh sepatu, saking sayangnya sama saya gitu loh ya. Jadi seperti itu saudara, kalau cowok tuh sebetulnya kalau sudah kena hatinya ya gampang-gampang aja sih saudara gitu ya. Ya, enggak ini intermezzo ya. Lanjut, jadi si Ester akhirnya karena mendapat kasih sayang dari raja, wes kamu minta apa aja boleh Ester, nanti setengah dari kerajaan pun kuberikan. Yuk kita baca Ester 7 ayat 3 sampai 6. Lah akhirnya cerita akhirnya si Ester, ya udah raja mintanya pertama 1. Ya udah raja saya mau manggil raja sama Haman ya, datang ke perjamuanku, perjamuan makannya Ratu Ester. Akhirnya berikutnya lagi di ayat 6 ayat 7 ini. Pada tengah-tengah cerita sebelum Haman mau ketemu Ester itu, Mordekai dihormati. Suatu saat tuh pada ayat 1 ini saya garis merah ini karena menarik saudara. Kok ada kata-kata seperti ini nih di Alkitab. 6 ayat 1, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur
tidur. Lah ini siapa yang bikin raja nggak bisa tidur saudara? Kalau bukan Tuhan Allah Israel, bener enggak? Nggak mungkin loh, kok mendadak tiba-tiba raja tuh boleh dibukakan 6 ayat 1 dulu ya coba. Ester 6 mungkin. Atau sambil dilihat Alkitabnya boleh ya. Soalnya kalau yang PowerPoint agak, kan karena enggak online kita ya. Jadi pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Raja lalu menitahkan agar kitab pencatatan sejarah diambil dan dibacakan di hadapan raja. Pernah enggak sih mak bedunduk gitu, aku kayak pengen ini deh. Ya kayak gitu, ini sama nih Raja Ahasiweros. Lalu yang ayat ketiga, berkatnya raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai karena hal itu. Jadi itu dia buka catatan sejarah ada tentang Mordekai. Ternyata Mordekai itu belum pernah dikasih hadiah saudara. Terus akhirnya raja memberi hadiah pada ayat 10, 6 ayat 10. Titah raja kepada Haman, segera ambil pakaian dan kuda. Seperti yang kau katakan itu, lakukanlah demikian untuk Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Jangan kau lalaikan sepatah kata pun dari semua yang kau katakan. Haman akhirnya pun mengambil pakaian kuda. Ia mengenakan pakaian itu pada Mordekai, lalu Mordekai melalui lapangan kota sambil berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang diberi kehormatan oleh raja. Wah, gondok iki mesti. Haman tambah gondok. Wis, wong sing gak tak senengi, aku kok kon muji-muji dhek, kon menghormati dia. Gondok ndak itu? Tambah gondok wis Haman. Wis nih. Lalu yang ayat ke-13 namanya Haman menceritakan kepada Seres istrinya, cerita nih, dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Lalu kata orang-orang Abijah dan Seres istrinya kepadanya, jika Mordekai itu keturunan Yahudi yang di hadapannya engkau sudah mulai jatuh, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, bahwa engkau akan benar-benar jatuh di hadapannya. Keder iki wis keder Haman. Waduh, aduh bahaya kok dihormati raja ya malahan ya. Lah selanjutnya, lalu raja ketemu lagi dengan Ratu Ester. Ini lanjut cerita. Nah kita mulai baca Ester 7 ayat 3 sampai 6. Yuk boleh nanti saya bacakan yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Ester 7 ayat 3, jawab Ratu Ester, ya Raja, jika hamba mendapat kemurahan hati Raja, jika baik pada pandangan Raja, karuniakanlah kepada hamba nyawa hamba. Itulah permintaan hamba dan nyawa bangsa hamba itulah keinginan hamba. Tanya Raja Ahasiweros kepada Ratu Ester, siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang berniat untuk berbuat demikian? Ayat 6. Skenarionya tuh Tuhan gak berhenti di situ saudara. Nih udah takut nih Haman. Akhirnya dia takut nih. Raja marah, akhirnya raja meninggalkan perjamuan itu, tapi Haman ternyata masih di dalam sujud-sujud sama Ester, tolong aku jangan dihukum tolong. Gitu. Tapi raja akhirnya kembali ngelihat loh, kok kuwes meh membunuh bangsane istriku, lah kok sekarang malah deket-deketi istriku, jangan-jangan kamu juga mau mengambil istriku, cemburu ceritanya raja gitu ya. Akhirnya tambah marah raja dan akhirnya intinya Haman itu dihukum, digantung saudara dan harta-hartanya dirampas. Termasuk nanti di akhir cerita bukan cuma setelah raja percaya Mordekai kan akhirnya nanti diangkat ya. Terus raja tuh akhirnya nanti bangsa-bangsa keturunannya Haman itu dibunuh semua termasuk 10 keturunannya saudara. Ngeri banget ya kayak gitu ya. Lanjut.
Campur tangan Tuhan itu tampak jelas dalam pemeliharaannya yang penuh kasih sayang bagi umatnya dalam situasi yang tampak berbahaya tanpa harapan. Tuhan memegang kendali penuh atas kita, saudara. Terkadang kita tuh punya masalah yang mungkin hari-hari ini banyak ya. Mungkin banyak kejadian, entah penyakit, entah masalah ekonomi, entah masalah apa. Kita tampak, Tuhan kok tanpa harapan kayak gini. Kita kadang mengambil jalan pintas dengan seperti ini, itu. Ya, tapi ingat saudara bahwa Tuhan tuh memegang kendali penuh kita. Pada akhirnya orang-orang yang bersekongkol melawan orang Yahudi seperti Ester ini mengalami kekalahan. Sementara pada saat yang sama orang Yahudi meraih kemenangan luar biasa atas musuh-musuh mereka. Lanjut. Nah ini keberanian dan iman Ester ini diperingati setiap tahun dalam festival Yahudi atau Purim. Purim sendiri ini sebetulnya diambil dari kata pur atau diundi. Yang awalnya sebetulnya Mordekai itu diundi mau dilemparkan menjadi itu mau digantung itu saudara. Perayaan pembebasan ilahi dan perubahan nasib bagi bangsa Yahudi. Kisahnya terus menginspirasi orang percaya untuk mempercayai kedaulatan Tuhan dan bertindak dengan keberanian dan iman dalam menghadapi kesulitan. Mungkin kalau saudara pengen tahu hari raya Purim itu biasanya diawali pada 13 bulan Adar itu. Dia tuh puasa dulu, puasa Ester itu. Nanti setelah tanggal 14-15 mereka akan merayakan. Biasanya memberikan sedekah kepada fakir miskin, ada makanan minuman. Pokoknya benar-benar pesta saudara. Kalau saya kemarin lihat mencari itu yang ada kayak artikel dari orang-orang Yahudi itu. Ya itu banyak pernak-pernik wah ya. Memang dirayakan begitu. Berarti mereka merayakan bahwa bangsa Yahudi itu lepas dari dilindungi Allah dari itu bangsa Persia itu pembunuhan oleh Haman itu ya. Lah, next. Kitab Ester sendiri ini menunjukkan adanya pemeliharaan Tuhan. Meskipun di dalam kitab ini tidak ada satupun kata Tuhan, saudara. Tapi di sini menunjukkan ada pemeliharaan Tuhan. Lalu kita terkadang kita sebagai wanita, ini saya ngomong wanita meskipun wanita di dalam di sini sebetulnya konteksnya adalah bahwa kita sebagai mempelai wanita, kita itu harus taat. Taat di sini bukan berarti rendah diri. Oh aku wong wedok ya, aku di bawahi wong lanang. Nek zaman dulu kan patriarki, oh wanita tuh ya kerjaannya cuci piring, bersih-bersih di rumah, nurut suami. Bukan berarti seperti itu saudara. Sekarang kita sebagai wanita-wanita emansipasi atau oke, bukan ngomong wanita, semua mau pria atau wanita, kita sebagai mempelai wanita Allah, kita tuh taat bukan berarti karena kita rendah diri. Tapi kita tuh, lanjut ya, ada pengaruh yang disengaja. Jadi orang Kristen bukan orang yang terlalu polos, oh aku ini. Kita mempunyai pengaruh saudara. Kamu menjadi, misalnya saya menjadi dokter, kamu menjadi bidan, menjadi perawat, kamu menjadi apa? Pedagang, kamu menjadi pendeta, atau kamu menjadi siapapun pelayan Tuhan, atau apapun pemusik semua. Apapun pekerjaannya, mungkin ibu rumah tangga pun. Kita mempunyai pengaruh yang disengaja bahwa kita mempunyai hal, kita ini garam dan terang dunia. Bukan aku tidak punya impact apa-apa dalam hidup. Loh jadi dok saya cuma ibu rumah tangga enggak bisa. Loh no, jangan salah. Ibu yang di rumah itu harus bisa mendidik anak-anaknya dan menyayangi suaminya. Di mana dia terkadang menjadi tonggak doa dalam kehidupan keluarga. Kita sebagai umat Kristen, enggak pria, enggak wanita, harus menjadi tonggak doa saudara. Apalagi kalau imam ya, harusnya benar-benar membawa keluarganya menjadi dekat sama Tuhan, doa. Di sini kita diajarkan bahwa seorang wanita pun bisa dipakai Allah. Yang dianggap sebetulnya wanita mungkin zaman dulu, kenapa Ratu Wasti dibuang itu ditakuti karena takutnya kalau Ratu Wasti kan itu nolak raja, nanti ikut-ikutan semua. Jadi wanita tuh berani sama laki-laki. Itu zaman dulu saudara. Terus kita harus punya keberanian. Bukan cuma pengaruh yang disengaja. Bisanya cuma ngomong dari belakang. Cuma membujuk itu kalau orang ngomong, kamu itu tolong dong. Kamu bisa mengatakan, oh tolong dong. Misalnya ngomong sama suami, kok itu seperti itu loh gini-gini. Beraninya cuma dianu. Tapi terkadang ada fase di mana wanita itu kita sebagai mempelai harus berani. Bukan cuma, oh melok-melok bae. Tidak ada Kristen melok-melok. Kita nanti dalam keluarga pun bukan umpama kayak
Suami istri, udah Pah kamu aja yang baca Alkitab, aku enggak usah. Nanti kan aku ikut surga ini nunut kamu. Enggak. Atau sebaiknya bapaknya, mah kamu aja yang rajin doa, nanti aku masuk surganya ikut kamu, kan kamu udah baik. Kamu sudah doa, nanti keluarga kita juga baik. Enggak. Satu keluarga ya, satu keluarga. Mempelai pria dan wanita harus menjadi mempelai yang luar biasa di dalam Tuhan. Lalu yang terakhir apa? Tetap bersikap hormat dan rendah hati. Di saat kita dipakai Tuhan secara luar biasa, bukan berarti menghindari kita tidak bisa atau tidak hormat kepada Allah kita. Kenapa Lucifer jatuh? Karena dia ingin menyamai Tuhan. Ini Esther menunjukkan bahwa di mana meskipun dia menjadi ratu, dia tetap menghormati sepupunya, Mordekai. Kalau tidak nurut Mordekai, Esther nggak bakal bisa membebaskan bangsanya, saudara. Itu sudah sebetulnya Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu saling connect. Hari Raya Adar ini pun yang Hari Raya Purim itu sebenarnya connect kisah Musa dahulu. Bahwa Musa itu disunat itu juga tanggal 13, lalu dirayakan pada tanggal 14 itu bulan Adar juga. Hegai di sini yang tadi saya katakan Hegai, itu sama seperti di Perjanjian Baru kisah para rasul. Rasul Paulus, rasul di mana dia melayani Allah, mempersiapkan untuk menginjil untuk orang-orang lain, saudara. Next. God is bigger than your problem. Itu apa problemnya mungkin bisa dibaca sendiri. Pensiun, retirement, kekhawatiran, loneliness, kesendirian, perceraian, kecemasan, anak-anak mungkin kehamilan, kanker, apa yang dipakai Tuhan aku baju enggak apa, keluarga, ketakutan orang tua, ke orang tuaku mungkin sakit-sakitan, pernikahan, keuangan, persahabatan atau hubungan, penyakit, pengangguran, tidak punya teman, atau apapun, itu Tuhan kita tuh lebih besar dari itu kecil bagi Tuhan, saudara. Ada kata-kata, keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi memilih melangkah meski takut. Karena kita percaya Tuhan sudah lebih dulu ada di depan dan percaya bahwa Tuhan lebih besar dari apapun juga di dunia ini. Kalau kita percaya, mungkin kalau saat ini kita masih menjadi yang terbaik, ya kita harus melakukan yang terbaik. Jangan sampai udah sakit, udah kita gak bisa ngapa-ngapain, baru kamu, oh iya kenapa aku dulu gak cari Tuhan, kenapa aku dulu cari duit terus, kenapa aku dulu cuma gini-gini ya. Jangan, saudara, gak enak loh. Kita jadilah yang terbaik untuk Tuhan di saat terbaik kita. Itu, saudara. Saya belajar dari Esther, tokoh Alkitab yang dalam arti seorang wanita tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Mari kita nyanyikan lagu yang ketiga, mungkin WL dapat memimpin dulu. Kita berdiri, saudara, kita bangkit berdiri. Kita renungkan. Kau
buah-buah roh yang ada dalam setiap hidup kami. Jadikan kami anak-Mu yang taat akan perintah-Mu dan dengar-dengaran akan Engkau. Menjaga kekudusan kami Tuhan. Meskipun Tuhan di tengah dunia yang morat-marit hari ini, kami percaya Kau akan jadikan kami umat-Mu, umat Kristen yang percaya, di mana di tengah orang-orang asing, di tengah orang-orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan, kami tetap menjadi garam dan terang dunia. Bukannya kami malah menjadi batu sandungan bagi orang lain Tuhan, tapi kami menjadi garam dan terang-Mu Tuhan, di mana semuanya Tuhan, seluruh hidup kami, perawakan kami, pendidikan kami semuanya Tuhan, hanya untuk Engkau, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau makasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, kami serahkan kepada Pastor. Dan sekarang jemaat-Mu berdoa untuk hamba-Mu yang sudah dengan taat menjadi utusan-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran apa yang sudah kami dengar, dimeteraikan sehingga kami lebih percaya bersandar kepada Engkau dan bukan bersandar dan takut kepada roh-roh pemusnah. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu dalam berkat rumah tangga apa yang dirindukan, Engkau memberkati pada saatnya, juga berkati pekerjaannya, suami istri, berkati pula pelayanannya di dalam di tengah-tengah jemaat kepunyaan-Mu ini. Kami hendak mempersembahkan persembahan sebagai tanda syukur, hormat dan cinta kepada Engkau. Apa yang kami kumpulkan boleh diimpun dengan hormat dan dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini. Kuduskan, kuduskan. Kau lebih tahu Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Inilah Bapa seluruh jemaat-Mu yang Engkau meteraikan, Engkau tebus dan Engkau tandai sebagai kepunyaan-Mu, yang Engkau lindungi dari roh-roh Amalek, yang Engkau lindungi dan Engkau khususkan sebagai kepunyaan-Mu yang dikuduskan. Maka Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau memelihara, bahkan ketika anak-anak-Mu Engkau izinkan untuk masuk ke dalam rute-rute yang berat, harus memikul salib dan penderitaan, di situ pun Engkau juga berada, sehingga tanggungan-tanggungan yang berat pada anak-anak-Mu sudah Engkau pikul. Maka kami jemaat-Mu Tuhan berdoa bersatu hati, kami bawa ke dalam doa kami. Bapa, Engkau mengasihi anak-Mu Ibu Kastiana yang masih dalam penderitaan, memikul sakit. Maka segala apa yang dipikulnya tidak dipikul sendiri, karena Engkaulah yang bertanggung jawab. Ditaruh semua di bawah kaki-Mu, semua tanggungan itu. Maka seluruh keluarga percaya kepada Engkau, sebagaimana jemaat-Mu juga percaya kepada Engkau, karena kami semua milik-Mu. Kami hendak mengakui akan iman kami bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami dengan percaya kepada pemeliharaanmu. Maka pemeliharaanmu, berkatmu, penyertaanmu, pembelaanmu dicurahkan menaungi seluruh jemaat ini Tuhan, di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia juru selamat yang hidup Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan oleh Roh Kudus yang memeteraikan kami pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan berkati.